Semangat pagi, selamat datang di Halo PPR Lestari Jatim Go Shot, gosip terhot terpanas abad ini. Nah, pagi hari ini di studio saya sudah kedatangan dua bintang tamu saya. Langsung aja kita sambut Frankie dan Bagista. Halo. Selamat datang Frankie, Bagista, apa kabar? Baik. Harus baik. Gimana nih kondisi akhir-akhir ini tentang pandemi ini? Gimana Frankie? Kalau untuk kondisi tentang pandemi, ya intinya sih kita harus tetap semangat bekerja ya, itu yang nomor satu ya. Terus yang kedua, kita juga harus jangan lupa yang namanya menjaga kesehatan dengan olahraga. Karena sekarang kesehatan itu sangat mahal sekarang. Iya, jadi meskipun pandemi kita harus tetap berolahraga dan harus tetap bekerja ya. Betul. Kalau bagi kita sendiri gimana di kondisi pandemi saat ini? Di kondisi pandemi ini bekerja seperti biasa, tetap aktif bekerja, tetap menjaga protokol kesehatan Betul. saat bekerja. Ya, berarti prokes harus tetap dijaga dengan baik. Nah, buat lestarian di rumah, nanti kita akan lanjutkan obrolan tentang Frankie dan Mbak Gista ini. Mau tahu keseruan selanjutnya? Tetap di Halo PPR Lestari Jatim Go Show. Nah, untuk kelestarian di rumah langsung aja kita ngobrol-ngobrol sama Frankie dan Mbak Gista ya. Karena Frankie dan Mbak Gista ini merupakan salah satu lestarian yang berprestasi di tahun 2021. Untuk Frankie sendiri ini adalah pemenang kontes Black Belt Warrior di periode tahunan ya, di 2021. Untuk Mbak Gista sendiri pemenang kontes di periode ketiga di tahun 2021. Nah, langsung aja ya kita ngobrol-ngobrol santai aja. Kita bisa nggak sih diceritain gimana awalnya Frankie dan Mbak Gista ini bisa bergabung di PPR Lestari Jatim? Mungkin dari Frankie dulu. Ya Frankie dulu. Monggo silakan. Ya, jadi awal mula saya bergabung di PPR Lestari ini di tahun 2017, tepatnya itu di bulan Agustus. Karena saya ingat ketika orientasi itu saya ada kegiatan kemerdekaan. Jadi itu benar-benar teringat sampai sekarang ya. Betul. Jadi pokoknya setiap Agustus pasti ingat awal masuk di PPR Lestari. Betul. Ya, awal karir saya di PPR Lestari Jatim saya memulai dari manajemen training. Jadi manajemen training itu kita pendidikan selama kurang lebih sekitar 2 tahun ya. 2 tahun. 2 tahun kita belajar banyak bidang, dari bagian operasional, dari bisnis, dari markom, dari segala macam lah itu. Di divisi benar-benar kita pelajari selama 2 tahun. 2 tahun. Berarti 2 tahun itu belajar keseluruhan tentang perbankan ya, mulai dari operasional, terus markom, ke bisnis, terus selanjutnya. Ya, setelah 2 tahun di tahun 2019 ya, saya lulus dari manajemen trainee. Terus saya mendapatkan penempatan di marketing funding. Di marketing funding. Marketing funding, saya benar-benar yang semula itu nggak ada basic sama sekali di marketing ya. Saya mulai dari nol. Mulai dari nggak ada basic sama sekali ya. Nggak ada sama sekali. Jadi benar-benar kayak kira-kira saya bisa apa enggak ya di marketing funding, jualan produk, jualan apa segala macem lah gitu. Ya tetap saya jalani kan. Istilahnya saya udah 2 tahun nih dididik. Bener-bener mental, bener-bener ini banget kan. Jangan sampai saya gagal. Jadi bener-bener saya tunjukkan dengan kerja keras dan segala macam di marketing funding. Nggak ada yang namanya kita nyerah ya. Jadi kita harus konsisten, kita harus semangat, kita bener-bener harus upgrade ilmu dari teman-teman senior ya, terutama karena kan teman-teman senior lebih tahu lah ilmunya lebih banyak kan daripada saya yang masih baru. Di situ terus akhirnya terakhir dari marketing funding akhirnya saya bisa naik menjadi RM bagian funding. Jadi karir saya terakhir di RM ini. Di RM marketing juga ya di bagian funding. Betul. Gitu. Oke. Untuk Mbak Gista sendiri gimana sih awal mulanya bisa bergabung di PPR Lestari Jatim ini? Kalau Gista masuk di PPR Lestari Jatim, kebetulan bulannya sama nih sama Mas Frankie. Oh gitu. Jangan tanggalnya sama juga nih, Mbak. Ya. Masuknya di tahun 2019 di bulan Agustus juga. Kebetulan salah satu KUB di PPR Lestari Jatim menawari Gista untuk posisi marketing. Oh gitu. Jadi Gista tertarik.
dengan yang ada di BPR Lestari Jatim, jadi kita ikut gabung di sini. Oh itu. Jadi udah 2 tahun setengah nih. 2 tahun setengah. Iya. Mau 3 tahun ya ini, Mbak. Syukuran tadi habis ini Pak ya. Ini ulang tahun ketiga di BPR Iya. Lestari Jatim. Nah, kalau tadi kita kan awal mulanya Frankie jadi MT, Iya, terus betul. akhirnya ke marketing. Iya. Kalau Mbak Gista langsung basicnya langsung masuk ke marketing. Marketing. Nah, pertanyaannya, kenapa sih memilih jadi marketing? Mungkin dari Mbak Gista dulu deh. Kalau memilih jadi marketing, bagi kita marketing adalah kunci utama di suatu perusahaan. Jadi ekonomi perusahaan itu tonggaknya adalah marketing. Iya. Jadi perusahaan itu bisa tercapai jika marketingnya juga bisa mencapai dari target baik jangka pendek ataupun jangka panjangnya. Oh gitu. Jadi kalau posisi marketing itu menurut kita tuh warna-warni. Oh gitu. Jadi di situ kita bisa mengenal calon nasabah, dari yang sudah menjadi nasabah ataupun yang masih jadi calon, karakteristiknya, dari usahanya, gitu. Terus relasinya juga kita semakin luas. Iya, jadi kita bisa lebih memperbanyak relasi ya Mbak di Betul. luar. Gimana nih untuk Frankie nih? Kenapa memilih jadi marketing? Kan Ada. tadi dari awal tuh nggak ada basic sama Nggak ada sekali basic, jadi iya. marketing. Emang dari dulu ya, karena kan pasti orang-orang dari kecil ya, siapa sih yang pengen jadi marketing? Itu kan pasti ya, dari kecil tuh Iya, pasti iya, ya. benar-benar. Jadi sales segala macam kan, betul kan? Apa itu marketing? Gimana ditolak jadi orang marketing gitu ya? Ditolak orang, malu segala macam kan, rasanya kayak mikir, aduh malu nih ketok-ketok rumah orang, Oh, gitu. orang kan betul nggak ya? Kiranya kita ngapain Sales ya? panci ya. Jadi saya dari kecil tuh nggak ada niatan sama sekali buat pengen jadi marketing. Tapi dengan bertambahnya usia, terus berbagi ilmu dari teman-teman, awal mula ketika kamu pengen menjadi apa kayak pimpinan atau apa itu harus jadi marketing. Marketing. Iya. Kenapa gitu? Karena kan di situ kan dia betul kayak kata Mbak Gista ya. Dia bertemu dengan banyak orang, dia upgrade ilmu, dia paham karakter segala macam, terus dia punya relasi banyak dan karir kedepannya itu pasti jelas. Ketika memang dari pertumbuhan kita, kinerja kita bagus ya. Iya. Dari step by stepnya itu. Iya, karena marketing kan kita kebanyakan di lapangan ya. Jadi Betul. kita tahu kondisi lapangan itu seperti Seperti apa, apa. gimana kondisi di luar seperti itu ya. Hmm. Nah, kalau tadi memilih jadi marketing karena suka relasinya, suka pengalamannya, mungkin ada nggak sih suka dukanya menjadi marketing? Jadi Mbak Gista nih. Kalau suka dukanya, sukanya kalau target itu tercapai. Oke, targetnya tercapai. Ya. Nah di mata ini kan dolar-dolar. Pokoknya target tercapai, Ya. cuan. Gitu, ya. Realistis kan Mbak, pasti ya. Iya, pasti. Kita jadi marketing pasti kita cari cuannya juga. Tiap bulannya kita dapat, 4 bulannya kita dapat. Gitu. Seperti tadi, Iya. kontes pasti juga dapat. Lumayan kan cuannya Mbak ya. Iya. Jangan minta traktir. Kalau dukanya, kalau targetnya nggak tercapai. Oh, gitu. Ya, dimana kita harus menutup di bulan berikutnya karena bulan sebelumnya kita nggak tercapai. Sedih banget. Sedih banget. Susah banget. Oh gitu, itu sedih. dukanya. Dukanya. Banyak sukanya apa dukanya, Mbak? Sukanya. Oh, sukanya. Nah, untuk Frankie sendiri nih, gimana suka dukanya jadi marketing? Kalau sukanya jadi marketing ya, yang pertama sih balik lagi sih hampir sama sih kayak Mbak Gista kan. Hal realistis kan ya. Iya. Sukanya kalau semisal kita capai target, Iya. insentif besar, ya Insentif kan? besar, Insentif amin. besar, terus pertumbuhan bagus, terus dapat karir kedepannya itu bagus, Iya. gitu kan. Terus kita juga banyak relasi, kita kenal pengusaha-pengusaha besar yang semula kita nggak kenal orang itu, terus skill kita juga terupgrade kan, sukanya. Nah kalau dukanya, ini nih kalau dukanya, kalau semisal kita nggak ada pencairan sama sekali, nggak ada penempatan deposito, Penempatan. terus belum nanti itu dimarahin sama atasan. Oh iya, pasti kan ya. Gimana ini targetnya belum nyampe gitu. Kadang pusing kan mikir, aduh ini cari mana lagi ya. Itu sih. Oh, berarti kalau Frankie ini marketing funding ya, lebih Iya, ke funding. bagian dana ya berarti Dana, ya. tabungan Kalau Mbak deposito. Gista ini lebih ke Bagian kredit. kredit. Oh, jadi Frankie untuk dana, Mbak Gista untuk kredit. Nah, buat lestarian di rumah, tadi kita sudah ngobrolin tentang gimana sih awalnya Frankie dan Mbak Gista ini bergabung di BPR Lestari Jatim. Kita belum ngobrolin tentang prestasi yang sudah diperoleh oleh Frankie dan Mbak Gista. Mau tahu keseruan berikutnya? Jangan kemana-mana, kita tunggu segmen berikutnya.
lanjut obrolan selanjutnya ya. Untuk Frankie dan Mbak Gista, bisa nggak sih dijelasin tentang Black Belt Warrior itu apa? Nah, mungkin dari Mbak Gista dulu nih. Aku terus nih. Iya, tadi sudah gantian Mbak. Black Belt Warrior itu penghargaan yang diberikan kepada marketing dengan perolehan kontes tertinggi sesuai dengan target yang sudah ditentukan di BPR Lestari. Jadi kalau untuk mau masuk Black Belt itu paling nggak kita targetnya harus tercapai, di mana juga poin-poin terhadap isinya dari kontes itu terpenuhi. Jadi harus ada persyaratan khusus ya untuk bisa mencapai kontes Black Belt ini ya. Nah, kalau Mbak Gista tadi kan periode ketiga, kalau Frankie ini untuk yang tahunan ya. Nah, tadi kan sudah dijelasin Mbak Gista nih tentang apa itu Black Belt Warrior. Mungkin selanjutnya dijelasin tentang gimana sih ini kok bisa menjadi pemenang dari kontes Black Belt Warrior. Mungkin dari Frankie aja ini bisa dijelasin. Iya, kenapa bisa menang kontes Black Belt Warrior ya? Mungkin yang pertama kita harus harus tahu strategi kita itu seperti apa, biar kita bisa dapat penghargaan itu. Ya, jadi kita harus setiap bulan kita harus benar-benar punya strategi. Kira-kira targetku ini kurang berapa? Terus kira-kira aku sudah tercapai berapa persen? Nah, kalau kita di situ paham, pasti ketika nanti di akhir tahun kita akan tahu. Mendekati akhir tahun kita akan tahu ternyata kekurangan kita segini nih. Oh ternyata kita udah capai, tapi tetap harus kita kejar karena kita nggak tahu di akhir tahun itu akan terjadi apa, kita nggak akan tahu kan. Jadi tetap harus benar-benar kita harus paham kira-kira bagaimana cara kita mencapai Black Belt itu seperti apa, strategi kita itu juga seperti apa, kita harus paham. Kuncinya di situ sih, karena kalau kita paham pasti kita akan tahu gitu loh. Kira-kira setiap bulan kita harus kerja sampai berapa persen, terus kita harus mencapai sampai berapa persen. Di situ kita harus paham biar di akhir tahun kita tahu bahwa kita bisa dapat Black Belt Warrior. Iya, berarti kita harus selalu mengecek ya perolehan kita seperti apa. Ya, jadi harus paham. Nah, kalau Mbak Gista, gimana nih ceritanya bisa dapat kontes di periode ketiga 2021 ini? Kalau Gista dapat kontes untuk yang periode ketiga, di mana bulan September sampai dengan bulan Desember, untuk target pencairan kreditnya kebetulan tercapai. Jadi di situ masuk di kontes. Dan jadi masuk kualifikasi ya. Sebenarnya sih nggak nyangka, karena juga nggak gitu, karena di tahun 2021 kan kita nggak dapat perhitungan untuk kita kurang berapa sih, grup kita nyampe berapa sih. Tapi di tahun 2002 ini kan kita setiap bulan sudah dikasih tahu nih di reminder tiap bulannya kita kurangnya segini, grup kita masih segini, jadi kita harus ngejar berapa, itu disampaikan. Jadi paling untuk mencapainya agak dimudahkan karena sudah diberitahu. Iya, jadi memang ada ininya ya buat tolak ukurnya. Nah, ngomongin strategi nih, tadi kan Frankie sempat bahas nih tentang strategi setiap bulannya di tahun kemarin nih. Iya benar. Nah, untuk kedepannya mungkin strateginya itu seperti apa untuk Frankie sendiri? Kalau untuk strateginya sih hampir sama ya di tahun 2021, cuma kita harus upgrade lagi karena kondisi berbeda. Di tahun yang berbeda pasti kondisinya pun juga akan berbeda karena mengikuti siklus yang terjadi di tahun itu. Iya. Kayak dulu kan pandemi kita nggak ada yang tahu kan. Jadi mau nggak mau kita harus merubah strategi kita karena dengan kondisi pandemi seperti itu. Jadi kalau untuk kedepannya seperti apa, tetap kita jalani strategi di tahun 2021. Terus yang paling penting sih kita tingkatkan branding ya. Jadi branding biar istilahnya kita BPR Lestari ini biar dikenal oleh banyak orang luas ya Jawa Timur, biar bisa kenal apa itu BPR Lestari Jatim, itu yang pertama. Terus yang kedua mungkin melakukan pendekatan lagi kali kayak dengan nasabah, terus dengan kita kayak ikut di komunitasnya mereka, kita ikut terjun dalam kegiatan sosial. Karena BPR Lestari ini kan nggak hanya, kalau menurut saya bukan hanya sekedar bank ya, tapi di sini kita diajarkan untuk berbagi juga. Ya, jadi banyak sih yang harus kita lakukan, strategi yang harus kita terapkan di tahun 2022. Yang paling penting kita harus konsisten melakukan itu semua. Iya, intinya kita harus konsisten ya. Karena kalau kita nggak konsisten,
hasilnya pun pasti juga nggak akan konsisten. Iya, karena kita harus usaha dulu biar Iya. hasilnya juga maksimal. Betul. Jadi tetap harus semangat, nggak pandang bulu kondisi apapun, harus tetap jalan, upgrade terus pengetahuan, terus juga pahami kondisi yang terjadi saat ini di lingkungan ya, kondisi global. Jadi biar kita juga tahu kondisi apa aja yang sedang terjadi, sehingga kita juga bisa menginfokan ke masyarakat ataupun ke nasabah kita. Oh, keren. Berarti strateginya tetap sama di Iya. 2021, cuman kita harus upgrade ya. Iya, betul. Upgrade. Nah, untuk Mbak Gista sendiri gimana strategi kedepannya untuk meraih kontes lagi nih? Oh gitu. Heeh. Kalau strateginya pastinya tetap apa yang sudah diarahkan dari BPR Lestari untuk mencapai target, di situ aja difokuskan. Iya. Jadi biar kita nggak melenceng dari itu. Nggak belok-belok. Ya. Berarti Jadi- kita harus tetap fokus dengan Iya. target ya dari perusahaan ya. Ya, sama sih pasti teman-teman lainnya juga melakukan hal yang sama Iya. untuk strateginya. Gitu. Banyak-banyakin referensi dari nasabah yang Betul. sudah jadi. Ya. Nah, Karena referensi itu sangat penting buat kita bisa mengenalkan nasabah lain kayak gitu. Nah, buat pelestarian di rumah, seru kan kita obrolannya. Masih ada beberapa lagi obrolan tentang Black Belt Warrior. Jangan kemana-mana, kita kembali lagi setelah ini. Nah, kalau tadi kan kita harus ngomongin masalah kerjaan nih ya, gimana Black Belt kayak seperti apa. Mungkin ada nggak sih Frankie ini untuk role modelnya, bisa di Lestari ataupun di lain di luar Lestari? Di luar Lestari, ya. Role modelnya untuk Frankie Gimana gimana? apa Mbak Gista dulu? gimana? Gimana terserah. Oh, ladies first, silakan Mbak Gita. Mbak Gita. Untuk role modelnya di BPR Lestari, kita ada dua di sini. Kalau yang pertama pastinya direktur kita Bu Ika. Oh, Kalau iya. kita menilai di situ karena Bu Ika bisa menjalankan dua peran sekaligus. Yang pertama menjadi pimpinan suatu perusahaan, seorang perempuan. Yang kedua menjalankan perannya sebagai ibu rumah tangga jika di rumah. Soalnya kita perempuan. Oh iya, berarti sama-sama perempuan ya. Perempuan Pasti juga. tahu ya apa yang dirasakan wanita karir. Jadi kalau di rumah kita harus jadi ibu rumah tangga, kalau di kantor kita harus jadi pemimpin kayak gitu ya. Berarti harus membagi antara kepentingan keluarga dan kantor. Betul. Terus. Kalau yang kedua pacar saya Pak Hendrik. Kenapa role model saya Pak Hendrik? Karena menurut saya pimpinan yang sukses itu bisa membawa bawahannya menjadi satu naik tingkat di atas sebelumnya. Wah, Jadi Pak luar Hendrik- biasa. Iya. Pak Hendrik itu sudah menjadikan dua marketingnya seorang KUB. Berarti Gitu. menurut saya Pak Hendrik sudah termasuk yang sukses. Berhasil gitu Berhasil, ya, ya. dalam memimpin anak buah ya. Betul. Jadi saya berharap juga KUB saya juga bisa membawa marketing saya, Harus. marketingnya untuk naik jadi KUB juga. Oh gitu. Doain ya. Pasti, Mbak, harus semangat, amin. Mbak. Amin. Kita bekerja harus mikir karir juga ya Mbak ya. Gitu. Promosi gratis. Nah, untuk Frankie sendiri, siapa sih role modelnya kalau misalnya di Lestari ataupun di luar Lestari ya gitu? Kalau di Lestari Hmm. hampir sama sih. Role model saya yang pertama adalah Bu Ika. Tetap, Kenapa iya. saya memilih Bu Ika? Heeh. Mungkin awalnya saya berpikir ya, aduh, Bu maaf ya Bu sebelumnya Bu. Ya, Bu Ika ini awalnya saya mikir, Bu Ika ini cerewet banget ya gitu. Tapi di sisi lain saya berpikir namanya direktur terus melindungi perusahaan itu hal yang wajar. Biar perusahaannya pun nggak hancur kan. Iya. Pasti ya. semua orang yang di posisi Bu Ika pasti akan melakukan hal seperti itu. Pasti Karena apa? sama. Biar perusahaannya itu jadi nomor satu. Perusahaannya besar. Kalau perusahaannya besar pasti karyawannya juga Besar. subur, makmur, betul kan? subur, makmur gitu. Nah, Sudah kelihatan. Nah, di sisi lain, kenapa saya memilih Bu Ika? Betul kata Mbak Gista ya, di samping dia sebagai seorang direktur utama, dia seorang ibu, tapi Bu Ika ini kreatif banget. Kenapa kreatifnya? Dia juga seorang YouTuber. Siapa Wah. coba anak muda sekarang yang nggak Tangan sekarang? dong, baru bangkit nih. Betul kan? Saya aja tuh, saya
subscribe ya. Jadi Jangan lupa bener-bener di-subscribe ya. Jadi benar-benar kayak saya anak muda aja masih belum kepikiran seperti itu ya. Kadang saya mau memulai itu kadang kayak mikir aduh berat deh, males gitu harus mulai dari nol. Tapi Bu Ika enggak, sudah ngurusi perusahaan, ngurusi rumah tangga, tapi juga ngurusi hal yang lain dan ketiganya ini bisa jalan semua. Siapa coba yang enggak kagum? Bagi saya kagum enggak? Kagum. Perempuan kan? Pengen jadi kayak Bisa dikatakan Raden Ajeng Ibu Kartini ya masa kayak gini. Itu yang Iya sih, pertama. soalnya kalau pimpinan perempuan itu jarang loh. Jarang banget, Akhirnya betul. Nah terus di sisi lain ada juga sih satu orang tapi di luar Lestari ya. Ini Bapak Yusuf Hamka ya. Jadi saya benar-benar beliau itu bisa dikatakan role model saya di luar Lestari karena saya belajar dari beliau itu dari nol. Saya melihat kisah inspiratifnya beliau yang benar-benar sempat dulu itu rugi berapa miliaran rupiah di tahun berapa sampai sekarang dia benar-benar masih semangat karena dia percaya bahwa ketika beliau bekerja keras pasti hasilnya pun juga akan mengikuti. Dan saya pun juga sekarang saya juga menikmati itu semua. Dari awal saya bekerja dari nol, bekerja keras segala macam, akhirnya sekarang saya juga bisa membuktikan menikmati hasilnya itu semua. Jadi dua orang ini yang merupakan contoh saya ya, suri tauladan saya biar bagaimana sih biar bisa menjadi seorang yang sukses. Walaupun banyak kan istilahnya kayak halangan, tapi ya itu bukan jadi sebuah merupakan penghambat ya, tapi itu bisa dijadikan sebuah motivasi lah buat kedepannya. Oh gitu, jadi motivasi ya untuk kedepannya ya. Nah ngomongin motivasi nih, motivasi terbesar mungkin untuk bisa terus perform dengan perform yang terbaik dari Mbak Gista. Oh gitu, Dari mana tadi? motivasi terbesar untuk bisa perform dengan perform yang baik lah pokoknya. Motivasi ya. Motivasinya apa sih? Pengennya motivasi untuk perform terus gitu. Yang pertama kalian harus punya mimpi. Ya. Kenapa? Ketika kalian punya mimpi, pasti kalian akan bekerja secara maksimal. Mimpi saya bekerja di Lestari, saya harus punya banyak properti. Saya harus benar-benar membuat keluarga saya menjadi bangga terhadap saya, membuktikan bahwa BPR Lestari ini bukan hanya sekedar BPR yang bisa dikatakan banyak orang menyepelekan ya, ini bank pasar atau segala macam. Saya ingin menunjukkan itu semua dengan cara apa? Yaitu tadi, saya harus punya mimpi. Mimpi saya apa? Harus punya properti besar, properti yang banyak, terus membahagiakan keluarga, membahagiakan orang tua, calon istri saya nanti. Ya dengan cara apa ya? Benar-benar kita harus itu bekerja secara maksimal. Iya, biar apa ya? Kalau kita punya mimpi itu pasti beda gitu. Gitu loh. Oh saya pengen punya mobil. Berarti gimana caranya saya harus bekerja secara maksimal? Gimana caranya saya bisa harus beli mobil ini? Gimana caranya saya harus punya properti banyak? Ya fokus dengan pekerjaan kalian. Kalau fokus tercapai semuanya, pasti hasilnya pun juga mengikuti. Balik lagi kan Pak tadi cuan harus kita dapatkan. Harus apalagi itu. Bekerja kita pasti harus dapat Pasti cuan. gitu. Karena itu faktor utamanya. Goalsnya kita itu pasti kita harus punya goals ya, buat biar kita bisa bekerja secara maksimal terus iya. usahanya juga maksimal kayak gitu biar kelihatan usaha kita seperti apa. Iya, gitu. betul. Untuk Mbak Gista sendiri gimana motivasinya untuk kedepannya ini biar bisa perform baik? Pastinya untuk performnya tetap baik, tetap pada jalurnya target tercapai. Tapi motivasinya kalau bagi Gista sendiri bekerja dengan baik, dengan giat, jangan banyak menyalahkan, pastinya juga ikhlas. Harus ikhlas. Tulus. Oke, nah pertanyaan terakhir nih, nggak terasa kan kita sudah ngobrol dari tadi. Saya kira udah selesai Pak. Belum, masih ada satu lagi. Pertanyaan terakhir nih, buat Frankie dan Mbak Gista. Pesen nih buat temen-temen yang lainnya biar bisa untuk dapat black belt di tahun 2022 ini. Iya, mungkin dari Frankie ini dulu pesennya buat teman-teman itu seperti apa? Iya, pesan untuk teman-teman marketing ya, terutama di tahun 2022 ini kalian yang pertama harus fokus. Target sudah ada, kalian harus fokus. Fokus harus punya strategi gimana caranya kalian bisa mencapai target itu. Mengeluh boleh, itu hal yang wajar, tapi jangan terlalu sering. Namanya manusia pasti
boleh mengeluhkan, cuma harus segera diatasi. Ya, terus setelah itu teman-teman harus punya mimpi. Mimpinya teman-teman, saya harus dapat black belt. Ketika saya dapat black belt, otomatis kondisi finansialnya pasti akan meningkat. Jadi fokusnya di situ, teman-teman nggak usah fokus yang lain dulu lah, fokus di sini dulu. Kalau udah tercapai, udah semuanya pasti akan mengikuti. Ada reward Pasti ya itu. nanti ya, pasti Iya, kalau kita pasti. tercapai di Black Belt 2022 ini pasti kita akan dapat rewardnya. Pasti gitu. Pasti. Ada lagi pesan buat teman-teman? Yang terakhir mungkin harus konsisten. Harus konsisten. Melakukan apapun harus konsisten, dan betul kata Mbak Gista tadi, harus ikhlas dan tulus. Jangan Oke. setengah-setengah, harus 100%. Ya, kita kalau bekerja kan harus 100%. Harus 100%. Gitu. Sudah? Gitu Sudah. aja? Mungkin Mbak Gista pesennya nih buat teman-teman gimana biar bisa dapat black belt lagi. Kalau pesannya Gista, fokus pada kerjanya, bukan pada hasilnya, karena hasil bagian dari kerja keras yang kita kerjakan. Berarti tetap intinya harus kita fokus ya. Fokus. Itu yang on the paling track. penting banget. Iya, Iya. kalau misalnya Ya, kan saya ngambil di brandingnya Lestari. Oh gitu. Nggak baca. Nggak baca, belum baca nih. Ya, berarti tetap harus kita fokus ke depan sesuai dengan on the track-nya ya. Betul. Nggak kerasa nih teman-teman, sudah di penghujung acara. Sampai ketemu di Halo BPR Lestari Jatim Go Shot, gosip terhot terpanas abad ini. Butuh dana? Ke BPR Lestari Jatim. Lagi kelebihan dana? Ke BPR Lestari Jatim juga dong. Sampai jumpa.